Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah yang berarti baik di kehidupan pribadinya maupun di kehidupan hobinya. Sobatku, malam ini saya akan coba mengajak berbincang sedikit tentang kasus si Sonic. Si Sonic ini keren menurut saya hokinya, karena memang si Sonic ini ayam dapat beli murah 200.000 lebih sedikit waktu itu, 200.000 lebih sedikit dari peternak lokal sekitar 500 meter dari rumah. Ayam ini nggak diminati banyak orang, tapi saya ambil juga udah usia-usia 9 bulanan lah ya, 8-9 bulanan, karena memang sudah siap gebrak. Dan si Sonic ini dibesarkan di kebun, artinya dari kecil diumbar sama peternaknya, terus sudah besar ditawarkan ke beberapa orang, nggak ada yang mau karena memang bodinya waktu itu jelek. Ketika dipegang tipis tulangannya, terus ukurannya kecil gitu. Jadi kalau bobot ideal si Sonic itu cuma 2,5, tapi si Sonic ini ayamnya ketolongnya sama agak tinggi sedikit. Jadi artinya walaupun badannya kecil tapi agak tinggi. Itu yang bikin males itu ketika dipegang badannya ngepok itu udah kecil, tulangannya bengkok, nggak rapi beneran. Itu ngepok itu jadi nggak berisi di daging dadanya, itu nggak berisi, sehingga si Sonic ini ditawarkan murah pun sangat murah, harga daging pun orang nggak mau, apalagi pemain yang suka bawa ayamnya ke kalangan gitu ya, karena memang sudah nggak masuk kriteria banget. Nah begitu saya sampai ke sana iseng melihat gitu, si Sonic ini ternyata punya perabotan yang lumayan bagus gitu. Saya lihat sisiknya assassin, sisik kirinya assassin, terus saya lihat kakinya kuning gitu. Terus saya lihat ada surawatunya, walaupun memang jalurnya renteng tapi panjang, belakangan panjang. Kalau dulu pas masih suka ngadu, karena pas masih muda, sebelum mabung itu jalurnya pendek. Begitu saya angkat itu jarinya itu turun semua ke bawah, terus kakinya itu ngebandol, terus saya ayunkan itu bener ayam itu kayak nggak ada tulangannya, artinya kayak meong, kayak kucing gitu. Ketika kita angkat kucing kayak gitu, ngangkat si Sonic seperti itu, jadi badan kucing. Kita gebrak 2, 3, 4 sampai 5 kali, nggak ada perubahan di badannya, nggak ada perubahan yang signifikan lah, hanya kayak gitu-gitu aja. Yang berubah adalah pukulnya, makin digebrak makin bagus, makin digebrak makin bagus. Jadi si Sonic ini ketika dibawa ke kalang laku keras, setiap orang mau nandingin. Jadi Sonic ini nggak pernah menang ukuran ketika tanding itu, 7 kali menang di kalangan itu nggak pernah menang ukuran, selalu kalah. Cuma memang mereka si Sonic ini selalu mendapatkan ayam yang muda. Jadi ketika di kalang itu kan kita bisa milih tanding. Jadi tanding favorit si Sonic ini mau gede gitu, asal longoknya jangan terlalu jauh gitu, mau gede mau kekar gitu, yang penting ayam muda, batangan belum terlalu ngisi, batang lehernya, tulang lehernya belum terlalu ngisi, selesai buat si Sonic. Si Sonic ini kehebatannya ayam tipis, tulangan jelek gitu, tapi dipukulnya kuat. Dipukul sampai ibaratnya kalau itu mental biasa saja si Sonic mah kuat. Nggak tahu ini terbuat dari apa si Sonic ini. Ketika memukul dia itu kakinya itu
full kaki aja yang bersuara itu. Jadi kelihatannya kecil tapi efeknya luar biasa. Jadi 7 kali menang itu hanya 1 kali menang sulitnya. Artinya ketemu sama ayam memang yang benar-benar sudah bandel gitu. Terus ayam yang sudah sering menang gitu. Jadi rata-rata menangnya menang mudah di kisaran 2 ronde, 1 ronde lebih bahkan kalau ayam muda. Pukulnya luar biasa karena si Sonic ini pemilik sisik assassin. Dan saya percaya ketika ayam memiliki sisik assassin, sejelek-jeleknya mainnya, pukulnya pasti bagus. Apalagi di posisi enak, pukulnya itu menghancurkan. Karena memang punya sisik assassin yang sisik luar di kaki terluar yang ada 1 garis itu. Terus dia punya perabot Surawatu, jadi emang identik sih ya sob ya. Ayam yang pelit jalu itu biasanya dia ada benjolan Surawatunya di bawah jaluknya itu. Nah si Sonic ini kasusnya berbeda. Jalunya numbuh gitu, walaupun pelit, Surawatunya itu kecil tapi berisi, kayak diisi bener gitu. Ada yang Surawatunya itu kan gede, terus tonjolannya itu memang kelihatan kayak nonjol tapi hampir rata gitu ya. Kalau si Sonic ini ngisi Surawatunya. Terus dipantesin lagi sama kakinya yang kuning. Menurut sepengetahuan saya, jadi ayam itu ketika kakinya kuning gitu, itu memang berbeda gitu efek pukulnya itu. Ini dipantesin sama Surawatu sama sisik assassinnya. Itu luar biasa si Sonic ini, luar biasa. Ayam sampai mabung itu durasinya ya sekitar dirawat dari pertama kali ngambil sampai dirawat itu sekitar 5 bulanan. Udah 7 kali menang dan badannya begitu-begitu saja, jadi nggak rubah drastis. Nah di video yang saya sertakan ini kondisi si Sonic siap turun lagi selepas mabung. Jadi habis mabung total siap turun lagi. Ini sudah 3 atau 4 kali gebrak, tapi kondisi badannya masih seperti ini. Itulah hebatnya si Sonic sob. Jadi kadang-kadang ketika kita cermat memilih ayam sob, kita nggak usah terlalu banyak melihat penampilan, tapi kita lihat apa yang dibawa dari kelebihannya dan peluangnya untuk merobohkan musuhnya itu sejauh mana gitu. Artinya ketika kita punya ayam yang memang terbatas secara penampilan, terbatas secara teknik dan sebagainya, ketika memang ayam kita itu punya power pukul yang bagus atau pukul yang memang sakit, kenapa tidak gitu, kenapa tidak. Nah sisanya hanya tugas kita pintar-pintar memilihkan tanding gitu, pintar-pintar mempoles ayamnya. Jadi ketika ayam kita itu memang kualitas tulangannya jelek, tekniknya jelek gitu, tapi punya pukul yang bagus, jangan sekali-kali ayam kita itu dibuat kekar malah sob. Jangan. Kenapa saya bilang gitu? Karena emang pertandingan itu ya seperti tinju saja sob. Jadi ada kelas berat ketemu musuh kelas berat lagi, kelas bantam ketemu musuh kelas bantam lagi, kelas terbang ketemu musuh kelas terbang lagi. Di kalangan juga begitu sob. Artinya ketika ayam kita kekar, besar, ganteng, orang itu sulit sekali untuk mau tanding gitu, karena melihat postur tubuhnya seperti itu, padahal belum tentu. Ayam yang kekar itu ketika kondisi badannya lagi nggak sehat, dia juga cuma kekarnya doang, pukulnya mah nggak ada, tenaganya ngempos cuma 5-10 menit, ya percuma gitu. Udah tandingnya ketemunya bakalan berat, belum tentu juga tenaganya bagus. Nah ketika bagus tenaga pun ayam kekar itu kelihatan sangar, merah merona, kekar gitu. Orang itu berpikir 100 kali untuk menandingin ayam kita. Nah ketika mereka yang mau tanding dengan ayam kita, pasti mereka punya materi atau bawa ayam yang memang super gitu ya,
Pertama memang mungkin pengalamannya sudah dianggap sama, terus tekniknya mereka yakin, baru mereka mau nandingin, makanya berat. Tapi ketika ayam seperti si Sonic ini, itu ngantri. Kalau dibawa ke kalangan orang-orang belum tahu ya, kalangan baru gitu, ngantri. Jadi sebentar-bentar nanding, sebentar pengen nanding dan sebagainya. Kita tinggal pilih saja. Mereka tidak tahu, taunya ayam kita tulangannya jelek, badannya tipis. Mereka tidak tahu pukulan ayam kita itu seperti apa. Karena memang di polanya emang seperti itu. Rawatannya biasa saja, tidak terlalu banyak nutrisi juga, tapi terlalu banyak lebih banyak diumbar. Jadi sesuatu yang bikin sehat tapi tidak bikin kekar, itu settingannya. Ketika kita memang punya ayam-ayam yang punya kualitas pukul yang bagus ya, seperti itulah. Jadi kembali lagi ke si Sonic Shop, artinya ya itulah si Sonic dengan sejuta kelemahannya, dia punya segudang kelebihannya. Demikian sob video kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita, bahwasanya ayam yang penampilannya jelek dan kelihatan letoy itu tidak mesti ayam itu jelek, atau tidak mesti ayam itu cundang gitu ya. Bisa jadi mereka punya potensi juara ketika memang manajernya atau kita perawatnya itu mampu mempola ayam itu menjadi ayam yang menangan. Demikian saya kira, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.